Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reta dan kakak-kakak asisten praktikum. Perkenalkan, saya Reza Lutfi Akbar dengan NIM 2352264 SV 23578. Di sini saya akan menjelaskan penugasan praktikum yang telah saya buat sesuai dengan tugas yang telah diberikan, yaitu menampilkan data dari API menggunakan Recycler View. Di sini, pertama-tama saya menambahkan dependensi terlebih dahulu, yaitu berupa retrofit, Confident Listen, login receptor, dan juga glade untuk menampilkan data di Recycler View nantinya. Pertama, pada bagian activity main.xml, di sini saya membuat tampilannya terlebih dahulu menggunakan linear layout sebagai layout utamanya, dengan background-nya saya atur menggunakan warna primary. Warna-warna ini saya atur di dalam color.xml. Ini adalah warna-warna yang saya gunakan ada di sini. Lalu di sini saya juga tambahkan fungsionalitas search view, tampilan search view untuk nantinya user bisa men-search data yang ingin dicari. Di sini saya menggunakan width-nya match parent, height-nya berkonten dengan margin 8, background-nya saya atur menggunakan package search view, yaitu di sini saya custom background-nya agar ada background rounded-nya menggunakan corner dengan radius 12 dp dan warnanya dark blue. Lalu di sini saya juga tambahkan query hint-nya berupa search dengan icon event by default-nya saya atur menjadi false agar tidak ada garis di bawahnya ini. Lalu untuk query background-nya saya juga atur menjadi null. Selanjutnya di sini saya tambahkan sebuah text view berupa tulisan "Oops, data tidak ditemukan" dengan visibility-nya saya atur menjadi gone. Text view ini saya buat karena saya ingin menampilkan tulisan ini ketika data yang user cari melalui search view tadi tidak tampil. Jadi secara default ini akan gone visibility-nya. Kalau misalnya dihilangkan, nah ini ya seperti ini tampilannya, tulisannya. Saja defaultnya saya atur menjadi gone agar tidak terlihat di awalnya. Lalu di sini saya membuat recycler view-nya dengan ID rvmarty, dengan width-nya adalah match parent, height-nya content, padding 8, dan list itemnya saya atur menggunakan layout item karakter. Nah, ini ada di sini layout yang saya gunakan. Di sini terdapat linear layout sebagai kontainer utamanya dengan height-nya content, orientasinya adalah vertikal. Lalu di dalamnya terdapat sebuah card view sebagai background yang gelap ini. Saya atur width-nya match parent, height content dengan background T-nya adalah dark blue, warna gelap ini. Lalu saya juga tambahkan corner radius agar rounded ini sebesar 16 dp dengan margin vertikalnya adalah 8 dp. Lalu saya tambahkan juga card elevation 0 dp agar tidak ada bayangan di bawah card view-nya. Lalu di dalam card view ini saya tambahkan sebuah layout baru berupa relative layout dengan width-nya match parent, height content, dan padding-nya 16 dp. Di sini saya tambahkan sebuah card view lagi untuk menampilkan data gambarnya. Di sini dengan width dan height-nya adalah 1 dp dan corner radius 8 dp agar gambarnya itu ada roundednya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian car view ini juga ada image view-nya di sini. Jadi nanti datanya ditampilkan di sini. Dengan defaultnya saya atur menggunakan background gray terlebih dahulu biar kelihatan. Lalu di sini juga terdapat sebuah text view untuk menampilkan data nama dengan ID feature name. Kemudian ada juga feature status. Sini kemudian ada untuk spesiesnya, juga ada untuk data gendernya. Selanjutnya beralih ke bagian Kotlin-nya, namun sebelum itu di bagian Android manifest.xml, saya juga menambahkan Android permission internet ini agar nantinya emulator dapat mengakses internet karena ini menggunakan API yang bersumber dari internet, jadi kita membutuhkan permission internet ini. Di sini saya pembuatan model terlebih dahulu dengan nama characters. Di sini saya result name-nya adalah ID dengan tipe datanya adalah integer. Nama-nama seri name ini saya sesuaikan dengan nama-nama yang terdapat pada API. Kemudian ada name di sini dengan tipenya string, status dengan tipenya string, spesies dengan tipenya string, dan juga gender dengan tipenya string. Selanjutnya di sini saya juga tambahkan karakter response karena data API-nya itu berada di dalam results gitu. Jadi di sini saya juga tambahkan result name result yang isinya itu adalah list characters. Selanjutnya pada bagian network, di sini saya tambahkan API client.
Sini saya menggunakan base URL-nya adalah rickandmortyapi.com/api/. Lalu pada API service-nya di sini saya akan mengget karakter ya. Jadi data karakter yang ada pada API Rick and Morty saya ambil, lalu di sini saya panggil karakter response. Selanjutnya beralih ke karakter adapter Kotlin-nya. Di sini saya buat untuk menghubungkan dengan recycler view nantinya. Jadi data yang akan ditampilkan itu masuk ke dalam recycler view. Di sini menggunakan item karakter binding. Jadi tampilan yang item karakter ini, lalu di unbind view holder, di sini terdapat inisialisasi characters. Kemudian pada bagian tag view char name ini yang sebelumnya nama ID-nya TV char name, yaitu pada bagian ini. Nah, ada TV char name, char status, char spesies, dan juga char gender. Nah, ini di sini di karakter adapter diatur yang berisi data karakter namanya. Status berarti karakter, status karakternya, kemudian char spesies berarti spesies karakternya apa, kemudian untuk char gender berarti gender karakternya nanti apa. Lalu di sini untuk menampilkan gambar menggunakan glide, di sini menggunakan item view, cloud context, lalu akan mengload gambar dari API-nya. Di sini rickandmorty.com/api/character/avatar, lalu di dalamnya sesuai dengan ID-nya berapa, lalu .jpg. Tentunya format ini disesuaikan dengan API yang telah disediakan. Lalu akan digunakan atau dimasukkan ke dalam img char. Img char itu yang ini. Nah, eh, Nah, yang ini jadi bagian image view ini akan digantikan oleh karakter gambarnya seperti apa. Lalu di sini saya juga menambahkan action gitu ya. Jadi ketika itemnya nanti datanya diklik, data salah satu karakter misalnya diklik, maka akan menampilkan toas nama karakter tersebut. Di sini menggunakan toas item view.context, lalu di sini aku menggunakan karakter.name, mengambil nama karakternya maka akan ditampilkan pada toas. Selanjutnya untuk get item count ini akan mereturn atau mengembalikan karakter sesuai size-nya. Jadi akan menampilkan semua data yang ada pada list karakter nantinya. Jadi akan menampilkan semua data yang disediakan di API. Lalu terakhir di sana juga menambahkan fungsi untuk memperbarui data adapter. Di sini dengan nama update karakter dengan new karakter, list karakter, new characters, nanti ada notifi dataset change-nya. Lalu terakhir di bagian main activity.kotlin, di sini kenapa saya menambahkan inisialisasi binding terlebih dahulu menggunakan private file binding by lazy. Sini saya menambahkannya di bagian sini, build filter, binding true, sehingga saya bisa menambahkan binding ini juga seperti yang saya gunakan di Kotlin sebelumnya. Saya menggunakan binding, ada inisialisasi API client dan adapter dulu untuk yang nantinya digunakan di recycler view, ada client, ada adapter, dan juga ada karakter list. Nah, karakter listnya ini berupa dibuat list of string ini ya, jadi nanti daftarnya lengkap gitu semuanya. Lalu di sini ada set content view-nya binding.root. Selanjutnya di sini ada setup untuk recycler view dan adapter. Jadi di sini menggunakan binding recycler view multi, RV multi layout managernya saya atur menggunakan linear layout manager. Lalu pada bagian adapter saya atur menggunakan kata adapter list of. Jadi nanti mulai dengan data kosong itu dan lalu di set adapternya. Nah, di sini saya menambahkan dua buah fungsionalitas, yaitu berupa setup search dan juga fetch data. Setup search ini untuk search data pada search view yang sebelumnya dibuat di tampilan XML-nya itu. Lalu pada fetch data untuk mengambil data karakter dari API-nya. Nah, pertama di sini terdapat fungsi untuk setup pencarian berdasarkan inputan usernya. Di sini pemanggilannya, lalu di sini buat fungsinya itu ada di sini di luar onCreate ini. Jadi, nah ini nama setup search, sini binding SP search karena ID search view itu adalah SP search. Kemudian set on query text listener. Jadi nanti ada kalau misalnya on query text submit, teksnya di submit, nanti nggak perlu melakukan apa-apa sehingga return false. Sementara itu ketika user on query text change artinya mengetikkan sesuatu pada search view-nya itu, maka akan dilakukan filter karakter berdasarkan query-nya, berdasarkan uh, teks yang user ketik gitu. Jadi di sini ada field filtered list,
Kalau misalnya nanti new text-nya is null or empty, dia tidak kosong atau tidak null gitu ya. Jadi nanti akan menampilkan karakter list sesuai filternya. Jadi jika eh, namanya itu contents atau mengandung terdapat pada new text atau pada teks yang user inputkan dengan ignore case-nya adalah true. Jadi nanti akan diabaikan nih. Misalnya teks yang user inputkan mau itu besar mau kecil, nah jadi akan diabaikan ignore case true. Sementara itu jika tidak if-nya ini tidak terpenuhi else maka akan tetap menampilkan semua data karakter misalnya tidak ada input. Lalu di sini ada update recycle flow dengan data yang difilter menggunakan adapter dot update characters filtered list. Parameternya adalah filtered list. Nah, update characters ini sesuai yang dibuat sebelumnya yang ada di sini. Nah, ini yang ada di karakter adapter. Kemudian di sini juga ada percabangan untuk menampilkan atau meng-hide text view data tidak ditemukan. Menggunakan percabangan, if filtered list is empty, maka akan menampilkan tampilan text view tadi yang data not found itu. Sementara itu kalau misalnya filter listnya memiliki data atau data ditemukan berdasarkan pencarian user, maka text view-nya ini akan gone, akan tidak terlihat. Kemudian akan mereturn true. Selanjutnya pada bagian ini ada fungsi untuk mengambil data karakter dari API berupa fetch data. Nah ini data yang kita ambil dari API di sini menggunakan response client get all characters. Sini ada response enqueue menggunakan callback karakter response-nya tadi yang di sini. Nah di sini mengoverride function on response di sini menggunakan file character list, upon body, result, dan jika character listnya itu tidak null, maka di sini akan dilakukan penyimpanan daftar karakter untuk pencarian di search view-nya itu. Lalu akan menampilkan update karakter di sini untuk menampilkan semua karakter di awal. Sementara itu, jika datanya ternyata pada response-nya ini kosong, maka akan menampilkan tawas, ups, tidak ada data yang tersedia. Kemudian jika eh, nanti gagal untuk menampilkan data on failure di sini, maka akan muncul tawas koneksi error dengan pesan yang sesuai nanti akan ditampilkan. Kemudian jika kita jalankan programnya ini pada emulator, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Bisa dilihat bahwa ini adalah data-data semua yang saya ambil dari API. Di sini terdapat gambar, kemudian nama, statusnya, kemudian spesiesnya apa, kemudian gendernya apa. Nah, jika kita klik pada item view-nya ini, pada item datanya ini, maka menampilkan tawas data namanya seperti ini. Misalkan ini Rick Sanchez, maka kami akan ambilkan Rick Sanchez, begitu juga untuk data yang lain, misalnya ini, jadi semil tidak peduli pada bagian mana user mengklik, selama ini adalah satu bagian item view ini, maka dia akan menampilkan tampilannya yang sesuai. Tampilan tawas seperti ini. Misalnya saya menampilkan ini alien Goga, nah, akan tampilan sesuai. Kemudian saya coba untuk melakukan search di sini. Misalnya di sini saya coba search untuk mencari data nama Rick. Nah, maka di sini otomatis akan memfilter, datanya akan langsung berubah. Tidak peduli posisinya di mana, mau di depan seperti Rick Sanchez atau di belakang seperti Alien Rick ini tetap akan muncul tampilannya. Kemudian jika misalnya ini saya klik close silang ini, maka akan menghapus search-nya dan akan mengembalikan ke tampilan data awal sebelum di search. Baik, seperti ini. Kemudian misalnya saya mencari Smith juga sama, meskipun ini ada di belakang semuanya, maka ini akan tetap data bisa ditampilkan. Begitupun dengan misalnya datanya ini ada yang tidak jelas cache-nya seperti ini tetap bisa karena ignore cache-nya tadi di true ya. Jadi akan diabaikan cache sensitifnya gitu ibaratnya. Nah, sementara itu jika misalnya data tidak ditemukan, misalnya di sini saya mencari data nama Reza. Nah, ini akan muncul tag view tadi yang ups data tidak ditemukan karena datanya memang tidak ditemukan. Jika untuk yang lain, nah ini tidak ditemukan juga. Sementara misalnya data yang ditemukan seperti ini ada, kemudian misalnya, nah ini masih meskipun RE tetap ada muncul karena di sini pada kata direktor tetap ada tulisan RE. Jadi data tetap ditampilkan di sini. Jika kita klik pun tetap akan menampilkan TOAS. Seperti ini.
Kurang lebihnya itu yang dapat sampai saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.